Ya, kita bersyukur pada sore hari ini kita akan melakukan perayaan Natal, guys ya. Batu Ampar di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak dan Ibu pada tempat ini untuk melakukan perayaan Natal. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan seluruh diri kita untuk beribadah pada sore hari ini. Untuk itu, doa pembuka saya undang Bapak Pendeta Lim untuk membawakan kita doa pembuka pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan acara perayaan Natal sore hari ini dalam pimpinan Tuhan. Ya, kita minta Tuhan yang akan memimpin acara demi acara, dan setiap acara akan memberkati semua kita yang hadir, khususnya firman Tuhan yang hendak ditaburkan oleh hambanya. Kita percaya bahwa firman itu yang akan memberikan bimbingan dan tuntunan bagi hidup kita. Kiranya firman yang akan kita dengar akan kembali memberkati dan menjamah kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah Tuhan yang telah menyertai kami. Engkaulah Tuhan yang telah meneguhkan kami. Dengan tangan kanan-Mu membawa kami kepada kemenangan. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Sampai pada saat ini kami ada, ini adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami datang sebelum kami memulai acara perayaan Natal pada sore hari ini. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan bekerja oleh Roh-Mu di tengah-tengah kami, memberikan berkat-Mu bagi setiap acara demi acara, akan menjamah jiwa kami dan meneguhkan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan akan diberi kuasa oleh-Mu ya Tuhan, dan firman itu sendiri yang bekerja. Kuasa firman Tuhan yang akan memberkati semua kami. Kuasa firman Tuhan yang memulihkan kami. Kuasa firman Tuhan akan meneguhkan kami, bahkan akan menyembuhkan kami dari segala sakit kami. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja di antara kami saat ini. Tuhan hentar saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama bersuka cita dengan kami merayakan Natal sore hari ini. Terpujilah Tuhan, dan kami serahkan acara demi acara dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Lim yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Kini saatnya kita masuk dalam ibadah perayaan Natal. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Bapa, karena Engkau telah memberikan setiap kami Tuhan berkumpul di tempat ini Bapak. Kami akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan di tempat ini.
bersyukur Tuhan. Pada saat ini, sore hari ini kami akan siap untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kau hadir di tempat ini lewat setiap hati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Yang siap dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau ajak semua Bapak Ibu untuk salam kanan kirinya, katakan Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengan penuh sukacita kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Hai
persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam perayaan lilin. Untuk itu nanti penyalaan lilin akan dibawakan oleh yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Gembala, yang kedua oleh pelayan firman Pak Pendeta Charles, yang ketiga akan dibawakan oleh Pendeta Lim sebagai perwakilan tamu undangan, dan yang keempat dibawakan oleh kaum pemuda atau youth, dan yang kelima dibawakan oleh kaum wanita. Dengan mengiringi penyalaan lilin ini kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Saatnya kita akan persiapkan hati kita akan masuk untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Charles. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh Engkau Allah penasehat ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa merayakan hari kelahiran-Mu pada saat ini ya Bapa. Kami masih menikmati kehidupan bersama dengan Engkau, penuh sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat sore hari ini Bapa, kami rindu Tuhan, kami bukan cuma merayakan hari kelahiran-Mu, tapi kami mendapat pesan khusus dari kelahiran Tuhan pada saat ini. Sehingga kami mengerti, kami menyadari bahwa tanpa anugerah yang daripada Tuhan, tanpa keselamatan yang daripada Tuhan, hidup kami sia-sia. Tapi kami mau Tuhan sungguh-sungguh memiliki respon yang benar untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Penebusan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Sore hari ini Bapa, Kau mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah secara sederhana kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal dari Engkau sendiri. Dan setiap telinga kami yang mendengar, kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini waktu-Mu, ini saatnya kami buka hati dan kami hormat akan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Wow. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mengucap syukur karena apa? Diberi kesempatan kembali, terutama hal ini, yaitu kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, terus semua jemaat di gereja GSJA Batu Ampar yang memberi kesempatan kepada kami untuk pimpin sharing firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita langsung saja ya. Tema kita hari ini adalah tema dari PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya, kenapa harus keluarga? Kita langsung baca firman Tuhan, yaitu di Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Kita akan baca secara bergantian, saudara. 4 ayat saja, saya akan baca ayat 21. Saudara-saudara ayat 22, begitu seterusnya sampai 24. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, waktu baca firman ini saya berpikir begini. Kenapa Tuhan ditolak dari keluarga Yusuf? Kenapa dia hadir di tengah-tengah keluarga? Kalau Tuhan waktu lahir, saudara, tidak perlu ada keluarga. Maria hamil, kemudian dia tanpa ada laki-laki terus lahir, tidak dalam bentuk keluarga, mungkin agak lebih hebat. Ada orang yang tanpa punya suami hamil, walaupun dunia mungkin waktu itu akan berkata, wah nggak mungkin itu terjadi, tapi kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tapi kenapa harus mesti di keluarga? Bahkan Yusuf waktu nerima itu Maria, itu pasti penuh dengan pergumulan, saudara. Saya sedang berpikir begini, kalau tiba-tiba suatu hari ada seorang yang datang kepada saya, terus dia bilang gini, Pak Tobing,
ambil si A itu sebagai istri bapak. Misalnya waktu saya masih muda. Tapi dia sudah hamil. Saudara, saya mungkin tidak mau. Walau dia bilang begini, Pak Tobing, ambil saja dia sebagai istri. Nanti melalui dia, nama Pak Tobing akan lebih hebat, lebih dikenal dan dipermuliakan. Saya pasti akan menolak, saudara. Karena saya sudah bisa bayangkan apa yang akan dicemooh orang terhadap saya. Tapi Yusuf mendengarkan apa yang dikatakan. Karena apa? Dikatakan di sini karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saya berpikir waktu itu jadi Yusuf, saya bilang, loh kenapa harus saya nikah? Toh kalau Tuhan bisa lahir, nggak apa-apa kan? Kenapa harus saya yang membuat malu? Tapi begini saudaraku yang terkasih, Yusuf taat dan dia taat kepada Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hari ini dia hadir di tengah keluarga kita. Tuhan Yesus enggak seperti orang yang tiba-tiba datang begini saudara. Dia datang kemudian seperti orang yang hebat, enggak. Dia mau masuk di dalam keluarga kita. Ayo terima Tuhan Yesus sekarang saudara. Dia akan menyelamatkan keluarga kita dari apa saudara? Dari hal-hal yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah keluarga kita, ujung-ujung gol yang harus diminta oleh Tuhan hanya satu saudara, yaitu pertobatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kenapa keluarga didatangin? Supaya keluarga kita bisa menjadi sempurna. Setiap orang di dalam harus menjadi sempurna. Saudara, di Matius 5 ayat 48, tidak usah dibuka, dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus datang ke dalam keluarga supaya keluarga kita ini sempurna, saudara. Supaya kita kembali ke hakikat kita, yaitu manusia yang diciptakan sempurna. Saya itu sampai bengong begini, ya kenapa ya? Bapak kita itu meminta kita untuk memanggilnya Bapak. Karena kita ini keluarga, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus, karena Tuhan berkata, kita harus sempurna seperti Bapa yang sempurna. Ayo jadi sempurna yuk. Di rumah kami sekarang ini kami tinggal 13 orang. Yang paling muda itu usianya 15 tahun. Yang paling tua usia 68 tahun. Yang nomor 2 paling tua itu usianya sekarang 56 tahun tapi dalam keadaan stroke. Saudara yang terkasih, mereka ada yang lebih tua dari saya. Saya selalu menyebut mereka anak-anakku. Istri saya sering bilang begini, sayang, jangan bilang anak-anak, mereka lebih tua. Loh, kenapa saya harus mengatakan mereka anak-anak dan saya bapaknya? Karena saya ingin menjadi bapak yang sempurna, saudara. Loh, dia kan lebih tua. Iya, karena begini saudara, di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua bayar. Bahkan buang air kecil pun bayar, saudara. Yang gratis hanya pemberian seorang bapak kepada anaknya. Pemberian seorang bapak kepada keluarga, hanya itu yang gratis, saudara. Makanya luar biasa, Bapak kita yang di sorga mengatakan, aku adalah Bapakmu, karena yang diberikan kepada kita semua gratis, saudara. Mereka di rumah saya mungkin lebih tua dari saya. Saya sebut mereka anak-anak karena saya ingin menjadi Bapak yang sempurna. Karena di rumah kami gratis. Mereka yang tinggal di rumah, saya sebut anak-anak karena gratis, saudara. Kadang-kadang saya juga ngerasa, aduh kenapa harus seperti ini? Saya harus terima Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya melawan kedagingan seperti Yusuf. Saudara, kami setiap jam 5 pagi itu harus ibadah. Yang Kristen kita ibadah sama-sama, yang Muslim harus sholat, saudara. Itu di rumah. Mereka saya sebut anak, walaupun sebagian besar dari
mantan narapidana yang di rumah saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mereka saya bilang sebagai anak-anak saya. Dan mereka harus ibadah, yang muslim itu sholat setiap jam 5 pagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya katakan kepada mereka, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kalian anak-anak Bapa harus menjadi berkat. Dan setiap habis ibadah saudara, saya kadang-kadang berpikir enaknya jadi anak-anak saya. Benar saudara, mereka anak loh. Mereka tidak saya anggap orang lain, mereka bukan pembantu. Jam 5 kami ibadah sampai jam 6. Langsung istri saya cepat-cepat ke dapur. Dapurnya jarak rumah kami dengan dapur agak jauh, tempat ibadah 30 meter saudara. Lari ke sana, lari ke sini, menyiapkan sarapan. Karena anak saya ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah, mereka bawa bekal. Kita siapkan semua saudara. Istri saya sampai ke sana, mana ini? Wah, ada tempe dipotong-potong. Yang ini kurang. Wah, semuanya. Saya kadang-kadang berpikir gini, enaknya anak-anakku ini ya. Karena sebagian setelah habis ibadah tidur lagi, saudara. Iya, jengkel. Kadang-kadang kedagingan saya mau marah. Tapi ada satu hal yang berkata, mereka bukan penumpang di rumah. Mereka bukan pembantu. Mereka anak-anak saya yang saya harus anggap seperti anak kandung. Kadang mereka main HP. Ya sebagai seorang bapak yang baik dan ibu yang baik, istri saya apalagi jam 11 dimatikan itu wifi. Supaya mereka semua tidur. Kadang-kadang saya pikir ayo kita gantian aja yuk, saya yang jadi anak. Seumur saya yang masuk 60 tahun Pak, saya lihat teman-teman saya semua itu sudah mulai enjoy. Enjoy artinya sudah apa? Sudah nggak mau cari duit lagi. Anaknya sudah mulai besar, udah ada cucu. Mereka nggak mikirkan uang sekolah saya. Sampai sekarang di rumah kami 2 yang kuliah. Kemudian anak saya 1 Coki yang umur 15 tahun. Ya puji Tuhan 2 tahun lagi bapaknya bebas dari penjara saudara. Sekolahnya di IPK. Tapi saya lihat kasih karunia Tuhan besar sama dia saudara. Saudara yang terkasih kadang-kadang saya bilang, aduh enaknya ya. Yang lain tidak mikir-mikir. Saya harus mikir bayar listrik. Kadang-kadang mereka kalau pasang AC itu, aduh nggak ada di situ pun AC tetap jalan. Sayanya sampai stres, ya ampun saya bilang. Tapi ya memang saya bilang sama mereka begini, mau 100 orang kalian tinggal di rumah, saya nggak pusing. Karena yang memberi makan kalian bukan saya tetapi Tuhan Yesus. Saya nggak pusing, mau 3 orang, mau 100 orang, saya tidak pusing. Saudara yang memberi makan mereka, karena apa? Karena saya terima supaya Yesus hadir di keluarga saya. Dia akan bertanggung jawab, saudara. Saya katakan kepada anak-anak, sebagian anak saya memang sudah jadi, saudara. Karena apa? Kalau mereka sudah bisa mandiri, itu wajib keluar dari rumah. Kalau enggak kan rumah saya penuh. Rumah saya bisa sampai 30 orang di rumah, saudara. Jadi kalau misalnya di rumah ini kamar saya, di luar mereka tidur. Ini keluarga saya di ruang tamu itu, kita sama-sama. Ya sekarang yang laki-laki ya 1 kamar, ada yang 2, ada yang 3 orang, begitu saudaraku yang terkasih. Nah, saya nggak pusing karena apa? Tuhan yang protek. Sekarang terima Tuhan dalam keluarga kita, saudara. Dia akan protek, dia akan memberi semua kebutuhan kita. Tidak ada dasar kita untuk mengeluh, kita hanya bisa mengucap syukur kalau Tuhan ada di tengah-tengah. Dan bahkan Tuhan akan melindungi kita. Kita nggak usah terlampau pusing. Sekarang terima aja Tuhan dan kemudian jadikan dia keluarga. Tuhan sangat senang. Saudara, 1 orang bernama siapa yang dari Nusa Kambangan tinggal? Reski. Jadi Reski ini bebas dari Nusa Kambangan. Memang sedikit agak nakal. Di dalam penjara pun dia nusuk orang, saudara. Sehingga dia dikirim ke Nusa Kambangan. Nah, bebas Reski ini. Seorang hamba Tuhan.
Saya bilang, rumah kami terbuka Ibu Pendeta, cuman saya bilang saya nggak punya ongkos kalau harus ngongkosi dia. Nggak apa-apa Pak Tobing, yang penting dia keluar dari sini. Kami udah nggak bisa. Karena apa? Waduh Pak Tobing, ini sulit sekali kami terima dia. Akhirnya saya bilang, oke Bu Pendeta, nggak apa-apa, yang penting nanti saya yang jemput. Saya bilang, saya dan istri akhirnya jemput di pelabuhan Semayang. Dia datang, karena dia baru bebas dari Nusa Kambangan, tinggallah di rumah saudara. Nah saya pikir nggak ada masalah kok. Tapi yang terjadi luar biasa, Tuhan protek. Sekitar belum sampai 1 bulan, istri saya bersama Reski berdua naik mobil keluar. Kemudian Reski ngomong sama istri saya, Bu, Ibu nggak takutkah ada kami di rumah? Orang-orang mantan narapidana nggak takut. Istri saya bilang, ngapain harus takut? Enggak, ada orang-orang seperti saya begini, Ibu nggak takut kah? Enggak. Terus dia langsung mengaku, Bu, ketika saya datang ke rumah, saya kan ngelihat Bapak, ngelihat Ibu, saya cuma terpikir satu. Kebetulan waktu itu saya di rumah itu dengan 2 anak perempuan, jadi kalau untuk laki-laki di sebelah rumah Pak. Jadi ada satu tempat, kami satu tempat itu yang perempuan sama-sama kami, satu rumah, yang perempuan itu biasanya di ruang tamu. Saudara, dia bilang begini, saya sudah berkali-kali ingin membunuh bapak dan ibu dan anak 2 perempuan yang sedang sekolah di rumah karena kepengen merampok. Saya sudah berpikir saya akan rampok ibu. Saya akan bunuh bapak dengan ibu. Istri saya cuma bilang, loh kenapa kamu nggak lakukan? Aku nggak ngerti. Setiap sudah semuanya disiapkan, kok aku nggak jadi? Padahal sudah siap semua. Ibu nggak takut kah? Istri saya cuma bilang, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Saudara, dia kalau nggak salah cuma 6 bulan ya. 6 bulan, akhirnya ya motor kami dibawa lari juga. Ya, dibawa pergi. Tapi ada pengakuan Pak. Setelah habis itu dia melalui FB saya, dia langsung japri saya. Dia cuma bilang, Bapak, saya rindu rumah. Saudara, kalau ada Tuhan Yesus di tengah keluarga kita, ya, ketentraman itu akan dirindukan setiap orang. Terus saya bilang, Reski, kalau gitu kamu pulang aja ke sini. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Motor sudah dijual. Lah enggak apa-apa, karena ada di rumah kami yang anak yang sampai 5 kali bolak-balik, Pak. Mencuri terus keluar, kemudian pulang lagi, curi lagi, keluar lagi, pulang lagi. Saya bilang enggak apa-apa. Dan waktu itu mungkin dia sudah ada dekat rumah, dia bilang, Pak, Reski mau pulang ke rumah, bolehkah? Ayo pulang, Bapak tunggu. Terus dia bilang begini, nggak berani Pak, Bapak pasti sudah lapor polisi. Sampai hari ini dia nggak datang. Saya ingin kasih tahu begini saudara, kalau Yesus ada di tengah keluarga kita, dia akan protek. Kenapa Yesus mau ke dalam rumah kita? Karena dia ingin kita bertobat. Saudara, kalau ada sakit, penyakit, penderitaan dalam keluarga saudara, percayalah, itu adalah perkenanan Tuhan supaya kita merasakan kita butuh Tuhan. Banyak orang yang tidak ngerasa butuh Tuhan sehingga dia tidak mau terima Tuhan dalam keluarga. Saudara, ayo terima Tuhan supaya kita butuh Tuhan. Tujuannya adalah pertobatan. Kalau di dalam keluarga ada perselisihan, masalah, penderitaan, salib yang harus dipikul, kalau ujung-ujungnya tidak membawa kita kepada pertobatan, saya katakan semuanya sia-sia. Mana yang lebih menyedihkan saudara bagi kita kalau kita punya anak? Anak kita kena penyakit kanker, atau dia tidak pernah beribadah atau baca Alkitab. Coba, saya ingin tanya, manakah yang lebih menyedihkan kalau anak kita itu kena penyakit kanker atau dia tidak pernah berdoa dan baca Alkitab? Mana yang lebih menyedihkan? Pasti lebih sedih kalau sakit kanker. Iya. Sedih lah Pak. Iya, itulah cara pandang dunia.
Tapi seharusnya kita harus sedih kalau anak kita tidak menerima Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, mau sembuh, mau enggak, mau sakit kanker, mau stadium 4, mau dia enggak pernah penyakit, itu tidak terlampau penting. Yang penting ketika dia sakit kanker, membawa dia ke pertobatan. Makanya kalau kita berdoa, saya jarang sekali bilang kepada Tuhan, Tuhan hilangkan semua penyakit, jangan sampai ada. Enggak seperti itu saudara. Tapi saya bilang terima kasih atas penyakit yang kau berikan, sehingga kami mengerti Tuhan, bahwa kami butuh Tuhan. Sekiranya mungkin, biarlah penyakit ini sirna, dan kami merasakan hadirat Tuhan, sehingga kami bertobat. Karena banyak orang yang sembuh tidak bertobat. Kalau tidak membawa ke pertobatan, sia-sia salib yang kita rasakan di dalam keluarga, saudara. Ayo. Dan kalau kita sudah bertobat, keluarga kita sudah diberkatin, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di rumah saya, kalau dia sudah anak-anak yang di rumah, karena udah lebih dari 500 orang, tapi 1000 mungkin belum saudara, tapi cukup banyak yang dari rumah, sering loh ketika saya, bukan usir lah, tapi saya bilang ayo komitmen saya harus dilakukan. Saya bilang kamu kan sudah bisa kos, kamu sudah punya pekerjaan, kalau bisa keluar dari rumah bapak ya. Kalau enggak rumah bapak penuh. Kadang-kadang mereka nangis saudara. Kenapa Pak kami enggak boleh Pak? Pak gini loh Pak, uang kos yang harus kami bayar, kan lebih baik kami berikan kepada bapak atau belikan beras supaya di rumah kita ini selalu ada beras. Toh saya kan tinggal di rumah enggak nyusahin bapak. Tapi kalau uang kosnya kita bisa jadi berkat di sini, kenapa saya harus keluar? Saya bilang kamu punya prinsip yang salah. Itu pandangan dunia untuk sempurna. Tapi pandangan bersama Tuhan tidak demikian. Kamu sekarang sudah bisa mandiri. Kamu harus keluar menjadi berkat di sana. Saudara, kalau anak kita atau keluarga kita yang dulu miskin datang ke rumah saya, ya, terus kemudian dia jadi, saya harus keluarkan mereka dari rumah supaya dia jadi berkat di tempat lain. Makanya saya senang sekali kalau ada gereja. Tapi ya saya sedih juga ya. Ada gembala yang ngomong sama saya begini. Coba lihat Pak Tobing. Itu jemaat saya sih dulu waktu datang ke tempat saya belum ada pekerjaan. Atau pekerjaannya gajinya biasa-biasa saja. Terus rohaninya pun tidak hebat. Sekarang Pak Tobing, coba lihat mobilnya sudah diberkatin oleh Tuhan. Kita berdoa setiap kali bersama-sama. Sekarang Pak Tobing bisa bayangkan ke gereja terus. Perpuluhan dikasih ke sana. Saudara, saya ingin kasih tahu gini, ayo sadar yuk, kalau Tuhan ada, kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kita bilang terima kasih Tuhan, orang yang tinggal bersama saya sekarang bisa menjadi berkat di luar. Saya selalu bilang kepada anak-anak, kalau kalian sudah jadikan keluar dan jadi berkat. Mereka sering tanya begini, Pak, bagaimana cara kami untuk berterima kasih kepada Bapak? Boleh ya Pak, kami kasih duit, Bapak tidak kekurangan. Kalian lihat di rumah berkelimpahan. Walaupun Bapak tidak kerja tapi berkat selalu melimpah. 30 orang di rumah saudara. Anak-anak saya ada yang kuliah, ada yang sekolah. Belum pernah anak saya dari sekolah dikeluarkan karena tidak bayar uang sekolah. Rata-rata yang dikeluarkan ya karena nakal dikeluarkan. Dari GPIB dikeluarkan. Dari SMA 11, SMP 11 dikeluarkan, SMA 9 dikeluarkan, semua gara-gara nakal. Tidak pernah karena kekurangan, saudara. Saya bilang sama mereka gini, ketika mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan Pak, supaya bisa berterima kasih? Gampang. Lakukan seperti yang Bapak lakukan kepadamu, kepada orang lain. Keren, saudara. Bilang kepada jemaat kita yang udah hebat, kamu jadi berkat di tempat lain ya. Dulu kamu kan miskin, sekarang datang ke gereja, kita sekarang udah diberkatin Tuhan. Kamu dapat pekerjaan bagus, rohanimu udah bagus. Kalau bisa, jadi berkat di tempat lain. Cari gereja-gereja, kamu tetap berjemaat di sini, tapi berkati gereja-gereja di tempat lain. Saudara, itu baru keren. Lakukan itu. Kalau ada orang di rumah kita, jangan bilang begini, kau nggak ingat kah? Sekarang kau kasih ke orang lain, kau makannya di sini, makan di warung ini tapi bayarnya di tempat lain. Enggak seperti itu, saudara.
Lakukan, ayo. Saudara, ini Tuhan untuk menjadikan kita itu sama seperti Dia. Hanya Bapa yang memberikan semuanya secara gratis. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Jadi kalau ada nanti orang yang datang ke gereja saudara, atau kemudian orang yang tinggal di rumah, bilang begitu yuk. Sekarang kamu sudah berhasil nih. Bapak, Om dari dulu sudah sekolahkan kamu. Ya, sekarang kamu harus keluar dari rumah. Lakukan seperti yang Om lakukan kepadamu kepada orang lain. Wow, keren saudara ya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita sempurna. Saudara, banyak orang yang kepengen sempurna. Bahkan saya lihat di media sosial, ada seorang anak yang nilainya 80 itu dipukul oleh mamanya. Waktu kemarin, tahun kemarin kan ada penerimaan ke negeri. Ternyata negeri itu 9, rata-rata 9 sampai 9,3 kan baru diterima. Ada anak yang dipukul loh. Karena apa? Nilainya 80. Waktu anaknya bilang, "Mak, aku nanti sekolah di mana?" "Makanya gak usah sekolah. Kalau mau sekolah di negeri, nilaimu tuh harusnya 9. Sampai dia nangis dipukulin oleh mamanya. Saudaraku yang terkasih, bahkan dia sedih. Kenapa? Dia pikir enak ya, teman-teman yang nilainya 6, nggak dipukul mamanya. Dia 8 dipukul, kenapa? Orang tua sampai pukul saudara, karena orang tua kepengen anaknya sempurna. Manusia itu kepengen supaya sempurna. Bahkan saya lihat di sosial media juga saudara, itu ada anak yang di Jepang, sama di Thailand ya, Jepang sama apa ya? Korea ya? Thailand apa Korea itu? Yang dia bunuh diri karena dia ranking 2. Karena dia kepengen ranking 1. Karena dia ranking 2 bunuh diri, saudara. Karena setiap orang kepengen sempurna. Yang lebih ngeri lagi, itu beberapa 1 bulan yang lalu, seorang hamba Tuhan di Balikpapan, usianya sekitar 76 tahun, dia ngomong sama saya begini, Pak Tobing tahu supaya keluarga kita sempurna dan langgeng, sama seperti saya, sudah hampir 50 tahun, saya berumah tangga, tapi tetap langgeng. Oma, Opa, ya, saya juga, ini benar atau enggak, tapi ini pandangan beliau, dan saya mulai berpikir sepertinya benar. Dia bilang begini loh, supaya keluarga kita langgeng, supaya kita sempurna dan mencapai yang namanya ulang tahun emas. Saudaraku yang terkasih, dia bilang, kalau ada 3 hari Pak Tobing, apapun permasalahan dalam keluarga, apapun masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, hanya satu, istri kita harus benar. Walaupun apa, diam aja, istri kita harus benar. Kalau kita sampai nyanggah, kita yang suami ini yang benar, kita berantakan Pak. Itu katanya. Terus yang kedua, hari kedua, kalau juga ada masalah, ada perselisihan, tetap istri kita harus benar Pak. Jangan sampai istri kita salah, berantakan rumah. Nah yang terakhir Pak, hari ketiga, kalau terjadi masalah juga, makanya disitulah kita baru salah. Loh, kapan benarnya? Apalagi Pak, kalau istri kita itu udah usia 60 katanya. Saya nggak tahu ya, yang sudah usia 60 ibu-ibu, istri saya belum 60, istri saya baru hampir 50. Dia bilang begini, dulu saya yang ambil keputusan Pak. Tapi semakin lama, semakin sudah 40, 50 mulai dia yang ambil keputusan. Saya sudah tidak bisa lagi ngambil keputusan. Katanya begitu. Dan saya harus nurut, kalau enggak kita bisa berantakan. Dan setelah 60 Pak, katanya istri kita itu cemburunya minta ampun. Saya nggak tahu ya Pak ya, apa benar atau enggak. Tapi ini dulu nggak cemburu. Ya Pak Gembala, saya nggak tahu ya Pak, apa memang iya atau enggak. Ya Pak, ini hanya informasi yang saya dapat. Tapi saya ingin kasih tahu, semua keluarga ingin sempurna. Dan setiap orang terdapat pembentukan sendiri. Tapi kalau menurut saya sepertinya memang benar yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu Pak. Karena apa? Sepertinya istri saya mulai. Semua sampai baju diatur, semua diatur Pak. Apapun diatur, sampai khotbah pun kadang-kadang saya itu, ya maksud istri saya mungkin harus sempurna. Karena kan seorang istri juga kepengen suaminya sempurna. Kadang-kadang saya lupa, waktu saya khotbah, istri saya maksudnya dasinya miring. Jadi dia gini.
Lah saya kan enggak tahu. Sampai saya kelupaan sedang khotbah, saya bilang, apa sayang? Loh, saudara, saya ingin kasih tahu begini loh. Semua orang kepengen sempurna. Tapi ketahuilah, apa yang sempurna menurut Tuhan? Hanya satu yang tadi saya katakan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin kasih tahu, kita udah diberikan senjata. Bahkan kita harus menjadi berkat setelah sempurna bagi orang lain. Tujuannya tetap harus pertobatan, saudara. Saudaraku, saya di tanggal 26 bulan 8 2025 itu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika ternyata kita harus membuat orang lain bertobat. Adik saya Charman Lumbentubing, saudara, itu masuk ICU. Ternyata ketika dia sudah masuk ICU, ini karena drop, dia kena hati, saudara. Dan kami sedang menunggu di depan ruangan ICU. Tiba-tiba dokter dari dalam itu ngasih tahu begini, keluarga Bapak Charman Tobing silahkan masuk ke ruangan ICU. Yang membuat saya heran, biasanya kami kan dipanggil hanya 2 orang, nggak boleh lebih. Tapi pada saat itu semua anaknya, adik saya yang datang dari Lampung boleh masuk. Semua kami boleh masuk. Saudaraku yang terkasih, pada saat itu saudara, saya melihat satu hal yang membuat saya kaget. Ternyata adik saya sedang pakai ventilator karena dia udah pakai ventilator. Kemudian ada seorang suster yang ada di atas badannya di tempat tidur dan sedang menekan saudara di dada. Ternyata jantung adik saya itu berhenti dan dilakukan CPR, yaitu pijat jantung yang langsung ditekan. Saudara yang terkasih, dokter memberitahukan begini, Pak, sekarang sudah kembali lagi jantungnya, tapi kami ingin kepastian apakah kami boleh lagi kalau terjadi jantungnya kembali berhenti. Karena apa? Kalau CPR lagi dilakukan, ada 2 hal yang terjadi. Ternyata pada saat dilakukan CPR, saudara, itu kan ditekan. Kedalamannya sudah hampir 5 cm. Dan ternyata itu rusuk adik saya, itu sudah ada yang retak dan ada yang patah. Kalau terjadi lagi dan dilakukan lagi, itu dipastikan rusuknya itu bisa menembus ke daging atau ke paru-paru dan lain-lain. Sehingga waktu itu saya bilang, dokter, kasihan adik saya, jangan dokter. Tapi anak dan istrinya dan adik saya bilang, jangan, pokoknya kita lakukan yang terbaik untuk papa. Saudara, pada saat saya mau keluar, dokter dan suster di sana bilang, Pak, silahkan doa, karena nanti Pak Charman ini tidak akan bisa respon lagi, sebab oksigen sempat terhenti ke otak. Dia tidak bisa lagi buka mata, dia tidak akan respon, jadi Bapak jangan kaget. Saudara, pada saat itu saya langsung bilang, boleh kami lihat? Boleh, dan silahkan berdoa. Yang membuat saya kaget, saudara, saya merasa sedih sekali, dan saya merasa, waduh Tuhan kok begini? Saya lihat muka adik saya, saudara, seperti orang yang kesakitan. Dia pakai ventilator, kemudian matanya tertutup dan mukanya begini. Seperti orang yang kesakitan, saudara. Saya melihat mukanya ngeri. Saya langsung kaget. Saya langsung bilang sama adik saya gini, Man, kalau kau lihat cahaya ikutin ya, Man. Aku Charles, Man, abangmu. Man, kau dengar ya, Man. Kalau kau lihat cahaya, ikutin. Kalau kau lihat Tuhan Yesus, ikutin ya, Man. Tapi kalau kau lihat kegelapan, Man, tolak, Man. Kalau kau lihat iblis, tolak ya, Man. Man, kau dengar. Man, kalau ada Tuhan Yesus, bilang, Tuhan, pimpin rohku. Tuntun rohku. Saya teriak-teriak, tapi muka adik saya tetap tidak berubah, saudara. Sampai satu saat, saya langsung bilang begini. Karena tidak ada yang berubah, saya bilang, hei, semua roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan,
yang mau menjemput adik saya. Keluar kau dari ruangan ini. Tubuh, roh, jiwa adik saya ini milik Tuhan. Engkau tidak berkuasa. Anya. Saya katakan begitu. Terus saudara, saya seperti orang kesurupan karena saya lupa kondisi yang saya pikir gitu, adik saya kok seperti ini. Terus saya begini saudara, dengan tangannya. Tangan saya begini, adik istrinya di belakang saya, adik kandung saya di belakang, anaknya di belakang. Saya cuma bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya semua roh yang mau menjemput adik saya yang tidak berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya kaget saudara. Tiba-tiba adik saya kakinya dua-dua ini menghentak. Puang, tangannya begini, matanya terbuka. Adik saya si Charlotte Lumantobi langsung bilang, bang, apa itu? Langsung lari keluar dari ruangan ICU saudara. Dia langsung ketakutan pergi. Bang, apa ini? Anaknya yang paling besar langsung ngomong sama dokter, teriak, dokter, papa bergerak. Dokter pun datang saudara, langsung dilihat mata. Terus dokter cuma bilang begini sama saya, Pak, ini berarti oksigen kembali masuk ke otaknya. Wow saudara, saya baru menyadarin nama Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa. Dan yang membuat saya jadi tenang, tiba-tiba matanya terbuka, mukanya menjadi cerah dan tersenyum. Yang membuat saya lagi luar biasa, waktu saya katakan kepada Charman, Man, kalau kau respon, tolong matamu ke kiri dan ke kanan. Dia ke kiri, dia ke kanan saudara. Dan tolong Man, kalau kau tahu, kita ceritakan tentang temannya, tolong kedipkan matamu, dikedipkan saudara. Langsung semua tensi dan lain-lain normal. Saya langsung bilang sama adik-adik, Charman sembuh. Charman sembuh. Itu tanggal 26 Agustus 2025 saudara. Besoknya adik saya mulai bisa respon. Apa yang dikatakan dokter itu tidak benar. Adik saya respon, dia sudah lebih mengenal walaupun tidak bisa ngomong, tapi matanya sudah respon. Sampailah di tanggal, itu tanggal 19, tanggal 19 Agustus. Tanggal 25 Agustus, ventilator itu dicoba, tidak dialirkan oksigen. Dan ternyata adik saya bisa bernapas saudara. Dan makin bagus, dicoba ventilator dibuka, adik saya bisa bernapas tanggal 25 Agustus. Kami sudah senang dan saya bilang adik saya ini sembuh. Tanggal 26 jam 08.39 tanpa tanda-tanda saudara. Tanpa tanda-tanda adik saya meninggal. Tidak sempat dokter panggil kami. Karena adik saya tiba-tiba ngedrop dan langsung meninggal. Biasanya kalau ngedrop kan langsung dipanggil keluarga, enggak saudara. Adik saya tiba-tiba meninggal. Yang membuat saya senang saudara, bersukacita dan tidak begitu sedih. Saya lihat muka adik saya tersenyum. Saya tahu penyakitnya telah membawa dia kepada pertobatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau tidak membawa kita kepada pertobatan, sia-sia saudara. Sakit kanker sembuh. Yang sukacita siapa saudara? Bapak kita, mama kita, keluarga. Sorga bersukacita enggak? Enggak. Sukacita yang sempurna apabila sorga sampai bersukacita. Tapi ketika ada satu orang yang bertobat, walaupun dia tidak sembuh, sorga bersukacita. Itulah yang dimaksud dengan sempurna. Hari ini Tuhan datang ke keluarga kita. Terima dia seperti Yusuf menerima Yesus sebagai keluarga melalui Maria istrinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Urapi kami Bapa, supaya kami bisa mengerti dan yang paling penting melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau mau masuk ke dalam keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi sempurna dan diselamatkan. Supaya kami tidak lagi di bawah naungan dosa,
tetapi kami di bawah naungan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi benih firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Dan saya ajak untuk kita berdoa bersama. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan pada malam hari kami telah mendengarkan suara dari Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan itu bisa bertanam dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum sempat memberi menjadi pekerjaan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama kami berdoa, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Natal Kasih Terindah. Saatnya kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput untuk Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat Di
berdoa, kita akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami tahu di ibadah Natal hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami persatu persatu. Biarlah apa yang kami lakukan Bapa dalam ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima berkat Tuhan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing atau melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkatin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke acara kita selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Bapak Noel. Kepada Bapak Noel saya persilakan. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita bisa hadir di tengah-tengah jemaat GC Batu Ampar untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Saya mewakili dari jemaat GC Batu Ampar mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Charles yang sudah berkenan hadir dan membagikan firman Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Lim selaku perwakilan dari BPD, dan begitu juga kami juga berterima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan undangan yang sudah menyempatkan diri untuk kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tempat ini. Dan terima kasih juga untuk hambanya Bapak Charles, di mana tadi kita sudah diingatkan dengan tema firman Tuhan tadi, Allah hadir di dalam keluarga kita. Biarlah firman Tuhan yang telah dibagikan oleh hambanya bukan hanya sekedar kita dengarkan, tapi mari kita terapkan dalam pribadi kita, dan kita akan yakin percaya kalau kita undang Tuhan dalam hidup kita, pasti Dia akan berkenan. Mungkin ini aja kata sambutan yang boleh saya sampaikan. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan menyaksikan beberapa penampilan dari jemaat GSJ Batu Ampar pada malam hari ini. Yang pertama kita akan dihibur oleh kaum wanita di GSJ Batu Ampar. Untuk kaum wanita kami persilakan maju ke depan.
Dengar tifa tambur tepuk tangan, kaum wanita menari bagi Tuhan. Senang dan girang hati bersyukur, Natal di hati penuh kasih Tuhan. Kita orang menari, menari bagi Dia. Kita orang menyanyi muliakan Tuhan. Dari batu ampar penuh sukacita, Yesus Raja lahir rayakan kedatangannya. Dengar tifa tambur tepuk tangan, kaum wanita menari bagi Tuhan. Senang dan girang hati bersyukur, Natal di hati penuh kasih Tuhan. Kita orang menari, menari bagi Dia. Kita orang menyanyi muliakan Tuhan. Dari batu ampar penuh sukacita, Yesus Raja lahir rayakan kedatangannya. Manado bersorak puji Yesus Tuhan. Batak datang menari gondang untuk Tuhan. Dayak petik sampai suaranya untuk Tuhan. Jawa nembang lembut nyanyi bagi Tuhan. Ambon bamanari bagoyang bagi Tuhan. Papua balumpa bagaya bagi Tuhan. Semua bersatu dalam kasih Tuhan. Natal bersama semua puji Tuhan. Kita orang menari, Menari bagi Dia, kita orang menyanyi muliakan Tuhan. dari batu ampar. Penuh sukacita, Yesus Raja lahir rayakan kedatangannya. Kita orang menari, menari bagi Dia, kita orang menyanyi muliakan Tuhan. dari batu ampar. Penuh sukacita, Yesus Raja lahir rayakan kedatangannya. Haleluya, oh haleluya, semua bagi Tuhan. bagi Tuhan. Yesus Raja Juru selamat dunia, layak disembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Nama Yesus kekal Selamanya, Selamat hari Natal. selamat Natal semua. Pintu terbuka lebar-lebar. GSJA Batu Ampar. Luar biasa ibu-ibu GSJA Batu Ampar. Apakah sudah encok ibu-ibu? Pinggangnya, kakinya sudah pegal-pegal ya. Udah beberapa bulan yang lalu ya latihan ya ini ibu-ibu di GSJA Batu Ampar ini. Dan saatnya kita akan dihibur oleh anak-anak sekolah minggu kita yang ada di GSJA Batu Ampar. Untuk anak-anak sekolah minggu, sudah siap? Haleluya. Silakan untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan memberikan gerakannya untuk Tuhan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih dengan sukacita anak-anak sekolah minggu kita.
Itulah generasi-generasi muda, paling muda di GSJA Batu Ampar. Tadi ada yang cowok, cuma yang cowok malu katanya, dia bilang saya cuma sendiri, nggak ada teman saya, jadi dia malu. Itulah generasi GSJA Batu Ampar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui gerakannya tadi dia bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini dan memajukan GSJA Batu Ampar. Amin. Dan selanjutnya kita akan dihibur oleh kaum youth. Tadi yang generasi kecil, sekarang agak naik sedikit. Generasi youth kita di GSJA Batu Ampar. GSJA Batu Ampar, youth-nya mana ya? Youth? Sudah siap youth-nya? Dari pemuda GSJA Batu Ampar ingin menampilkan sebuah gerakan atau pujian. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur para youth di GSJA Batu Ampar karena mereka sudah berjuang dan hasil dari dekorasi ini adalah dekorasi dari youth juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk youth GSJA Batu Ampar. Silahkan untuk youth. Di dunia yang makin sibuk, timeline makin cepat. Kadang kita lupa kalau Natal bukan cuma dekor, lampu, atau suasana indah. Natal adalah tentang bagaimana Tuhan hadir, bahkan di tengah kesibukan kita. Kalau Maria dan Yusuf hidup di era Gen Z, mungkin mereka bakal cari hotel lewat aplikasi. Dan ya, semua pasti full. Dan kalau sinyal nggak bersahabat, loading jadi makin lama. Tapi Tuhan tetap tuntun mereka langkah demi langkah. Oh, thank goodness. It's so warm in here. Yeah, come on, let's get the bag inside. Terkadang Tuhan bawa kita ke tempat yang enggak kita harapkan. Tempat yang sederhana, enggak mewah. Tapi justru di situ hadiratnya terasa paling dekat. Gembala di zaman sekarang mungkin lagi scroll TikTok atau mabar. Lalu tiba-tiba Tuhan call. Kadang Tuhan panggil kita di momen yang paling random. Pertanyaannya, kita siap dengar atau terlalu sibuk sama layar kita? Tiga orang Majus mungkin bakal pakai Google Maps buat nyari sang raja. Recalculating. Follow the new route shown on the map. Terkadang arah yang kita pikir benar justru perlu recalculating. Dan Tuhan kasih petunjuknya lewat banyak cara. Di tengah kota yang bising, Tuhan memilih lahir di tempat paling sederhana, supaya semua orang bisa datang mendekat, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa jarak.
Kalau Yesus lahir hari ini, apakah kita terlalu sibuk ngejar notifikasi, like, dan dunia digital sampai lupa Dia yang sebenarnya mau hadir di hidup kita. Kasih Tuhan selalu datang lebih dulu. Bahkan waktu kita belum sadar kalau kita butuh Dia, Dia mendekat, Dia memanggil, Dia tetap mencari kita. Natal bukan cuma momen dirayakan, Natal adalah panggilan untuk membuka hati dan melihat Yesus yang hadir dalam keseharian kita. Natal adalah undangan untuk kembali mendekat kepadanya. Selamat Natal dari Youth GSJA Batu Ampar. Mari semakin dekat dengan Yesus di setiap musim hidup kita. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want. Itulah penampilan dari Youth GSJA Batu Ampar, dan untuk penampilan yang terakhir kita ada perform spesial dari bintang-bintangnya di GSJA Batu Ampar pada malam hari ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk live spesial buat GSJA Batu Ampar. Silakan. Aku mau menari, como David bailó. Aku mau bernyanyi, con mi corazón. Aku mau melompat, oh gloria a Dios, kasih setianya. Siempre, siempre fiel. Setiap hari baru misericordia sampai selamanya. Grande su amor. Yo quiero bailar, menari bagi Tuhan. Yo quiero cantar, memuji namanya. Él es bueno, bueno hasta eternidad. Kasihnya kekal selalu selamanya. Aku mau bersorak, Kita de alegría, Yesus yang setia. siempre conmigo. Tanganku terangkat, Dia me liberta. betapa engkau baik hasta la eternidad. Hayya baila, baila pa Jesus. Aku bebas dalam Dia. Canta, canta pa Jesus. Kasihnya selamanya.
Kami atas nama Jemaat GSJA Batu Ampar mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh menghadiri perayaan Natal kita di tahun 2025. Terima kasih kiranya berkat dan kesehatan senantiasa melingkupi kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, ibadah raya Natal GSJA Batu Ampar telah selesai. Kami atas nama Jemaat GSJA minta maaf bila ada kekurangan dan kami sudah membuat semaksimal mungkin. Di drama itu adalah seluruh perannya dibuat oleh teknologi AI dan semuanya adalah anak-anak youth kami. Kami sangat bersyukur bahwa didukung dengan Bapak Gembala di sini dan seluruhnya Bapak Ibu jemaat sini yang mendukung sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih banyak. Kami minta maaf bila pelayanan kami mungkin masih belum membuat Bapak Ibu merasa bahagia di sini. Kami akan berusaha lagi lebih baik nanti di Natal-Natal berikutnya. Semoga Bapak Ibu sekalian juga mau hadir kembali di acara kegiatan kami di Natal tahun 2026. Selamat berjumpa kembali nanti di tahun 2026 dan damai sejahtera senantiasa menyertai Ibu Bapak sekalian. Dan selamat menikmati makan malam kami yang sudah disediakan pada malam hari ini. Sebelum kami menutup kegiatan acara perayaan Natal 2025, mari kita sama-sama menyanyi Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, malam sudah kembali. Tuhan, terlihat gelap ya Tuhan, tapi kami yakin ketika kami pulang dari perayaan Natal 2025 ini ya Tuhan, kami akan merasakan terang dan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk curahan firman yang dicurahkan oleh Bapak Gembala, Bapak Gembala, Pendeta Tobing ya Bapak yang boleh melayani Bapak. Biarkan itu menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kami melangkah di tahun berikutnya di tahun 2026. Terima kasih Tuhan untuk semua undangan yang boleh merasakan sukacita bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini semua bukan sukacita bagi jemaat kami, tapi kami ingin merayakan ini untuk semua orang di sekitar kami, Bapak tetangga-tetangga kami, berikan kedamaian, sukacita bagi mereka senantiasa ya Tuhan. Berikan juga ya Bapak sukacita bagi para tamu undangan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kami penuh dengan kekurangan, tapi kami tak yakin dan percaya Tuhan yang memberikan semua kebahagiaan kepada jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan ibadah ini bukan karena kuat kuasa kami Tuhan, tapi ini semua karena permohonan dan perlindungan Engkau yang begitu luar biasa ya Tuhan. Diberikan cuaca yang baik dan kiranya Engkau menghantarkan tamu kami dengan selamat tiba di tempat tujuan ini. Kiranya Engkau hantarkan mereka kembali ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa memberkati mereka semua yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah selalu, haleluya, haleluya, amin.